Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 2A Mus'ab bin Umair. Insyaallah hari ini hari Jumat kita bertemu lagi dengan Ustazah Eka dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemarin kan Ustazah Eka sudah memberikan tugas untuk menghafal surat An-Nas dan surat Al-Asr. Ayo, siapa yang belum mengumpulkan tugasnya? Masih ditunggu ya. Dan artinya, kenapa Ustazah Eka memerintahkan antum atau menugaskan antum untuk menghafal surat An-Nas dan surat Al-Asr beserta artinya, agar antum bisa paham apa sih kandungan atau arti dari ayat yang antum biasa suka baca. Pastinya antum udah hafal dong surat An-Nas sama surat Al-Asr karena sudah sering sekali kita baca. Namun untuk artinya pasti masih harus latihan lagi atau harus menghafal lagi. Karena kita harus bersungguh-sungguh ya agar kita bisa menghafalnya. Oke, sekarang ini adalah bukan mengulang ya, kita akan mempelajari surat An-Nas dan surat Al-Asr beserta kandungan yang ada di dalam surat tersebut. Ya, baiklah kita mulai ya dari surat An-Nas. Nah, surat An-Nas itu merupakan surat yang ke-114. Nah, di dalam Al-Quran itu kan banyak ya surat-surat, dan surat An-Nas ini termasuk ke dalam surat yang ke-114, 114. Nah, surat An-Nas terdiri atas 6 ayat dan golongan surat Makkiyah. Jadi surat An-Nas itu termasuk surah Makkiyah. Apa sih surat Makkiyah itu? Nah, dinamakan surah Makkiyah karena surah An-Nas diturunkan di Mekah, ya, di kota Mekah. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah. Nah ya, Mekah itu tempat kita biasa berhaji ya. Diturunkan di kota itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah itu kan dilahirkan di Mekah. Kemudian Rasulullah berdakwah ya. Nah, Allah menurunkan surat An-Nas ini di kota Mekah. Kemudian Rasulullah baru hijrah ke Madinah dan berdakwah lagi di sana dan menerapkan daulah atau negara Islam di sana. Nah, membaca surah An-Nas. Kemarin sudah ya, sudah hafal, hebat tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wah, dari manusia. Jadi ternyata yang membisikkan atau suka menggoda itu bukan hanya dari golongan jin yang tak terlihat, tapi juga ada dari golongan manusia. Hati-hati ya ketika kita bertemu dengan manusia-manusia atau orang-orang yang suka mengajak kepada keburukan. Itu juga termasuk syaitan. Serem. Nah, makna dari surat An-Nas ya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, ingat, setan tadi itu bukan hanya dari jin tapi juga dari manusia yang suka membisikkan kejahatan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian cara berlindungnya gimana dari godaan setan itu? Pertama, sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah ya. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Berzikir senantiasa mengingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya. Kemudian berdoa ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minimal itu ya. Baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, agar bisa dijauhkan dari syaitan. Kemudian yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Nah, kalau belum bisa baca Al-Quran, qiraati deh, latihan qiraati
ya. Kemudian yang kelima, berteman dengan orang baik. Ya, berteman dengan orang baik itu penting agar kita tidak rayu kepada hal-hal yang buruk. Jadi kalau berteman harus dengan yang baik ya. Kemudian hati-hati dengan bisikan setan ke dada manusia. Setan selalu menggoda manusia setiap waktu dari segala arah. Jadi kita harus selalu berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Ya, kita hanya boleh berlindung dan memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah surah Al-Asr. Ya, udah antum hafal juga, dan ini sering sekali kita baca, bahkan setiap hari kita baca kalau kita mau pulang ya dari sekolah. Ya, kalau selesai belajar, doa pulangnya pasti kita baca surah Al-Asr. Nah, surah Al-Asr juga merupakan surah yang ke-103. Kalau surat Anas tadi 114, kalau surah Al-Asr 103. Terdiri atas 3 ayat. Nah, kalau Al-Asr cuma 3 ayat ya. Kalau Anas tadi 6 ayat. Ini juga termasuk golongan surah Makkiyah ya, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah itu juga ayatnya pendek-pendek ya. Ada yang 6, 5, 3, 4. Kalau surat Madiyah itu yang diturunkan di Madinah suratnya panjang-panjang. Al-Baqarah itu panjang-panjang. Nah, membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal asr, demi masa. Masa itu waktu ya, atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia itu rugi ya. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali kan manusia itu rugi, tapi kecuali siapa nih? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula selalu mengingatkan atau berpesan-pesan dengan kebenaran dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Jadi orang yang gak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran. Seperti itu ya, solih-solihah. Nah, makna yang ada dalam surah Al-Asr. Pertama, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Contohnya beribadah kepada Allah. Jadi waktu 24 jam kita itu harus digunakan untuk beribadah kepada Allah, rajin belajar, membantu orang tua, istirahat secukupnya, bermain juga secukupnya. Nah, jangan istirahatnya banyak, mainnya juga banyak. Nah, itu yang rugi. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah. Contoh perilakunya apa? Sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua, dan menjaga kebersihan. Ya. Kemudian selanjutnya beramal soleh. Ya, makna dalam surah Al-Asr. Contohnya apa? Bersikap baik dan ramah. Ya, jangan sombong. Kalau ketemu orang, negor, menyapa, bersikap baik. Kemudian saling menolong, saling berbagi, belajarnya sungguh-sungguh, dan tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya mengingatkan dalam kebaikan. Contohnya mengingatkan teman yang berbuat dosa. Ya, kalau ada temannya berbuat dosa kita ingatin. Ya. Kemudian kalau ada mengajak adik atau teman untuk sholat atau belajar. Ya, jadi misalkan adiknya lagi tidur-tiduran main game, terus waktunya udah azan sholat, ya kita ajak. Ya, itu termasuk ke dalam mengingatkan dalam kebaikan. Temannya berbuat dosa, jahilin orang, ngidupin mercon di masjid, itu dinasihati. Ya, itu juga termasuk dalam kebaikan. Kemudian makna yang selanjutnya adalah saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini kadang-kadang suka susah ya, sabar itu. Kalau temannya marah-marah itu, kita ingetin, mengajak teman bersabar dalam belajar ya. Susah bener sih belajar ini anak, nggak bisa-bisa. Misalkan perkalian ya, atau pelajaran yang lain. Itu temannya
temannya diajak untuk bersabar dalam belajar, untuk sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah jika pelajarannya belum dimengerti, selalu semangat dalam belajar, bila perlu diajarkan ya. Kemudian menghibur teman agar bersabar dalam menghadapi musibah. Mungkin keluarganya ada yang meninggal, ada yang terkena musibah, banjir, kebakaran dan lain-lain. Kita hibur agar teman kita kembali ceria atau semangat. Seperti pernah di film Upin Ipin ya, ada ya, siapa, Ijat, rumahnya kebakaran, hibur teman-temannya, kasih bantuan gitu. Nah, untuk selanjutnya tugasnya kerjakan latihan soal halaman 21 sampai 22 ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih solihah.